Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro. Perkenalkan, saya Agus Wahidi dari SMP Negeri 2 Bojonegoro. Saya Lina dari SDN Kedaton 2 Kecamatan Kapas. Saya Tarno dari SDN Senarejo 1 Kecamatan Dende. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Tarno. Waalaikumsalam Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Saya dengar hari ini Bapak akan melakukan praktek coaching. Rekan Bapak apakah benar seperti itu Pak? Iya Pak Agus. Rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya Pak. Katanya mau curhat mengenai masalah yang dia hadapi Pak. Oke, seperti itu Pak ya. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan observasi mengenai dalam proses Bapak dalam melakukan coaching. Apakah izinkan? Dengan senang hati Pak. Karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya Pak. Sebelum mulai coaching, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk proses coaching ini. Jadi Siap. nanti berdasarkan rubrik penilaian itu yang akan saya gunakan untuk menilai kegiatan coaching Bapak hari ini, yang mana apakah Bapak sudah menerapkan prinsip terkait dengan coaching atau belum. Prinsip apakah seperti itu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi sebelum kita mulai Pak, ini saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak, apakah Bapak berkenan? Siap Pak. Bagaimana? Kira-kira kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nanti apa Pak? Yang saya ingin kembangkan semua kompetensi coaching ini Pak. Mulai dari kehadiran penuh Pak ya. Dari kehadiran penuh, mendengarkan keaktifan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak pada teman saya. Bagus sekali Pak itu Pak. Itu akan saya gunakan untuk pengamatan saya Pak ya. Jadi selanjutnya apakah Bapak secara spesifik ini yang ingin Bapak kembangkan itu kompetensi yang mana? Iya Pak. Agar kemampuan kompetensi yang ingin meningkat Pak. Secara spesifik yang kompetensi yang mana Pak yang ingin dikembangkan? Yang saya ingin kembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif. Dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak pada teman. Jadi ada dua ya, Iya. kompetensi yang ingin Bapak kembangkan di sini, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak ya. Ya. Baik. Oke Pak, selamat melakukan praktek coaching dengan rekan Bapak. Sini saya akan membantu untuk membuat semangat dan tetap sukses. Semoga. Assalamualaikum Bu Lina, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Tarno. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, yang kita masih diberi kesehatan sampai hari ini Bu ya. Bagaimana hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa Pak. Tapi saya itu merasa ada sedikit hambatan di dalam pembelajaran saya Pak. Ya. Saya itu kan baru tahun ini mengajar di kelas rendah Pak. Nah, setiap saya akan memulai pembelajaran itu, saya itu kalau di kelas rendah itu harus menyiapkan media yang sesuai dengan tema yang akan saya ajarkan Pak. Jadi saya besok itu akan mengajar akan mengajar bahasa Indonesia, tetapi itu saya masih bingung dengan media yang akan saya gunakan dan metode apa yang harus saya gunakan Pak. Oh, jadi untuk arah perbincangan dan tujuan ya.
coaching ini kali ini ingin mencapai solusi bagaimana membuat alat peraga, Bung ya. Betul, Pak. Dalam mapel bahasa Indonesia, Bu ya. Iya, betul. Yang membuat siswa aktif belajar dalam arti untuk di kelas, Bung ya. Iya, betul, Pak. Saya ingin siswa saya itu belajar bahasa Indonesia itu belajar yang aktif, Pak, bukan hanya sekedar membaca dan menulis. Karena di sini saya akan mengajar kelas 3. Jadi saya sudah mengidentifikasi siswa saya bahwa siswa itu butuh pembelajaran yang aktif, Pak. Jadi saya harus mempersiapkan metode atau media yang akan saya gunakan agar siswa saya itu aktif dalam belajar. Ngomong-ngomong, itu mau mengajarkan bab yang mana, Bu? Saya di sini akan mengajar bahasa Indonesia dengan bab teks eksposisi dengan kalimat sederhana, Pak. Menurut Ibu ya, Iya. apakah kendala selain media pembelajaran, Bu? Sebenarnya tidak ada, Pak. Kendalanya hanya satu itu, apakah media yang sudah saya buat nantinya itu sesuai dengan karakter murid saya atau belum, Pak? Oh gitu. Iya. Nah, jadi permasalahannya adalah bagaimana menentukan media yang membuat anak aktif Betul. dalam mapel bahasa Indonesia, Bu ya. Betul, Pak. Atau menentukan ide media yang cocok untuk bab penulisan teks eksposisi dengan kalimat sederhana yang yang Ibu ajarkan di kelas Ibu nanti ya. Betul, Pak. Nah, tentunya Bu Lina ada angan-angan nggak untuk ide seperti itu? Sebenarnya sudah ada, Pak. Saya punya angan-angan atau ide itu akan membuat teks bercerita, Pak. Nanti saya akan membuat gambar bercerita. Misalnya seperti itu. Nanti gambar bercerita itu akan saya gunakan sebagai media pembelajarannya. Nanti anak-anak bisa menggunting gambar itu. Terus anak-anak akan menuliskan cerita sesuai dengan gambar yang sudah saya berikan nanti. Gitu. Ya. Berarti gambar bercerita yang bagaimana, Bu Lina? Gambar bercerita itu nanti sebuah gambar tapi berangkaian, Pak. Cerita ada alur ceritanya. Nah, di situ anak-anak akan mengurutkan alur ceritanya, tapi nanti mereka akan menuliskan sesuai dengan apa yang mereka lihat di gambar tersebut. Nah, nanti itu gambar tersebut akan menjadi sebuah cerita, tapi dengan cerita anak-anak tersebut. Berarti cerita sederhana yang dirangkai anak-anak sendiri. Seperti itu. Luar biasa sekali rencana kegiatan Ibu ya. Nah, komitmen apa yang ingin Ibu lakukan untuk pelajaran besok agar anak-anak itu aktif, Bu, dan mengikuti pembelajaran dengan antusias lah. Iya, Pak. Tentunya saya akan menggunakan media dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa saya, Pak. Dan saya akan menggunakan media pembelajaran yang sudah saya buat tadi, sehingga murid saya menjadi aktif dalam belajarnya. Sangat bagus sekali, Ibu. Nah, sekarang ada lagi tidak kendala yang dihadapi Ibu dalam mengajar bahasa Indonesia, khususnya bab penulisan teks eksposisi dengan kalimat sederhana, Bu. Sebenarnya sudah tidak ada, Pak. Sebenarnya saya sudah memikirkan ide ini, tetapi saya merasa kurang pas gitu, Pak. Jadi saya meminta Bapak untuk memberikan pemantapan bagi saya apakah media yang sudah saya buat ini sudah sesuai dengan pembelajaran yang akan saya lakukan. Nah, dari pembicaraan kita ini, kita sudah mendapatkan solusi, Bu ya. Iya. Dari permasalahan Ibu dan Ibu yang mencari solusi sendiri. Iya. Nah, nanti saya ingin diberi informasi selanjutnya yang Ibu hasilkan dan observasi Ibu nanti ya. Siap, Pak.
Nanti saya akan memberitahu Bapak pembelajaran yang sudah saya capai di media yang sudah saya gunakan nanti. Ngeten, Bu. Bagaimana Ibu Lina, masih ada yang kita bahas lagi? Saya rasa sudah cukup, Pak. Saya sudah mendapatkan solusi dari kegundahan saya kemarin, Pak. Gitu Bu ya. Iya. Semoga proses pembelajaran Ibu semakin baik, menemukan ide-ide dalam kreativitas bagi membuat media pembelajaran yang sesuai karakter murid Bu ya. Iya, Pak. Ibu, sehingga anak-anak itu menjadi aktif dan antusias dalam pembelajaran Ibu. Ngeten Bu ya. Terima kasih Pak Tarno atas waktunya. Sama-sama Ibu, terima kasih. Halo Pak Tarno. Halo Pak. Bagaimana Bapak tadi prosesnya? Alhamdulillah Pak, sudah selesai Pak. Luar biasa sekali Pak ya. Bagaimana dengan perasaan Bapak? Perasaan saya alhamdulillah lega Pak. Saya senang Pak, bisa membantu teman saya menyelesaikan ya Pak. Oke, masalah dengan menggali potensi yang ada pada dirinya Pak tadi. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Tadi saya mengamati bahwa Bapak dalam proses coaching Ya, sudah menerapkan alur Tirta, yang mana Bapak sudah menggali tentang tujuannya seperti apa, kemudian sudah menerapkan identifikasinya, kemudian rencana aksi oleh coach sendiri, ya. serta tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach sendiri. Tadi saya melakukan Pak coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Pak ya. Biasa sekali Pak. Dan senanglah Pak, ia bisa menerapkannya. Oke, Itu Pak. baik. Sebelum itu Ya. saya ingin bertanya nih Pak ya. Ya. Kira-kira nih coaching kompetensi seperti apa lagi Pak yang ingin Bapak tingkatkan ke depannya? Yang saya ingin ya mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi pada permasalahan tersebut Pak. Luar biasa sekali Pak ya. Secara umum sudah berjalan dengan baik Pak dari proses coaching yang Bapak lakukan. Ya. Mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa meningkatkan lagi terkait dengan praktek coaching yang Bapak harapkan sesuai dengan kompetensi yang ingin Bapak dan seperti itu. Baik Pak, saya rasa sudah cukup untuk observasi atau pengamatan yang saya lakukan pada praktek coaching yang Bapak lakukan hari. Iya Pak Agus, terima kasih atas pengamatan dan masukan Pak Agus ya. Iya Pak, sama-sama. Selamat pagi, apa kabar Bu Lina? Alhamdulillah, baik Pak. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Bapak Ibu tadi. Iya benar sekali Pak. Saya akan melakukan coaching dengan teman saya karena kemarin sudah ditelepon bahwa hari ini akan melakukan coaching bersama saya. Oh, baiklah Ibu. Saya ingin akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Terima kasih Pak sudah membantu saya dalam proses coaching bersama teman saya nanti. Ya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan ya Ibu, yang terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini Bu. Iya siap Pak. Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip? Ya, sesuai dengan prinsip coaching atau belum, kemitraan, proses kreatif dan mekanisme potensi. Oh ya seperti itu ya Pak. Kira-kira
kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti di dalam coaching saya itu, saya akan menghadirkan present, Pak. Saya akan menyimak aktif, saya akan menggunakan alur tirta, dan saya akan menggunakan metode rasa. Sangat bagus sekali Ibu ya. Nanti saya akan membantu Ibu mengamatinya. Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan Ibu? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan penuh, Pak. Mendengarkan apa yang tujuan apa yang ingin dicapai oleh rekan saya, dan solusi apa yang nantinya akan didapatkan, tetapi solusi itu nanti saya akan gali berdasarkan potensi uji saya. Oh, luar biasa Ibu. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus Bu ya, untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut Ibu. Oke, siap Pak. Untuk indikator, ya mungkin indikator tuh kita ketercapaian tujuan pengembangan Ibu ingin seperti apa ya? Saya ingin kucing ini berjalan dengan sesuai apa yang sudah saya ketahui nanti, sesuai dengan apa ya pengalaman saya, dan saya akan menggunakan alur tinta tadi, saya menggunakan teknik rasa, dan saya akan menghadirkan kehadiran penuh. Baiklah Ibu, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan coaching. Semangat Ibu ya, semoga berhasil. Siap Pak, terima kasih sebelumnya. Sama-sama Ibu, terima kasih. Selamat siang Bu Lina. Selamat siang Pak Agus. Aku mengganggu waktunya sebentar. Oh iya, tidak apa-apa. Ada apa ya Pak Agus ya? Ini Bu, terkait dengan permasalahan saya nih. Saya mau sedikit curhat Bu, boleh kira-kira? Oh boleh, silakan Pak Agus. Apa yang ingin dibicarakan dengan saya ya Pak? Oke, hari ini saya sebenarnya secara fisik baik-baik saja Bu. Iya. Tapi di sini merasa mumet sekali karena ya seperti yang Ibu ketahui lah. Di sekolah saya kan selain sebagai pendidik atau mengajar, saya juga dibebani oleh tugas tambahan dari pimpinan tentu saja. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini juga saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, yang mana di situ saya kewalahan Bu. Kewalahan antara membagi waktu pekerjaan dengan waktu yang tentu seperti itu Bu. Oh, jadi percakapan kita kali ini karena Pak Agus itu merasa kewalahan atas membagi waktunya dengan pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolah, begitu Pak ya. Jadi di sini boleh tahu Pak Agus, pekerjaan sekolah itu yang membebani Pak Agus itu yang seperti apa Pak? Baik Ibu, selain mengajar tentu saja ada tugas tambahan yang dibebankan oleh pimpinan proses saya Bu, seperti menjadi operator, kemudian menjadi pengurus barang dan juga penanggung jawab aset daerah, dan tentu saja pada panggilan program guru penggerak ini, yang mana hal ini membuat saya kesulitan untuk mengatur waktu dengan keluarga negara, apalagi tugas-tugas yang lain. Dan juga bagaimana hobi, tentu saja saya ingin memiliki hobi yang ingin saya luangkan. Oh begitu ya Pak. Kira-kira jika Pak Agus itu apa sudah menentukan skala prioritas mana yang akan didahulukan, atau kegiatan apa nanti yang akan bisa diprioritaskan dahulu, apa belum sebelumnya Pak? Itu baru saya pikirkan Bu sebenarnya. Belum saya rencanakan terkait dengan skala prioritas pekerjaan yang mana dulu yang ingin saya selesaikan, seperti itu. Oke,
kira-kira ini ya, jika sudah ada kegiatan sebanyak itu, apakah ada solusi yang ingin Pak Agus lakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Pak Agus tersebut? Baik, saya setuju sekali tuh dengan rencana Ibu tadi, yang mana saya akan membuat sebuah daftar skala prioritas pekerjaan yang mana yang ingin saya selesaikan terlebih dahulu. Itu rencana saya akan menyelesaikan sebuah pekerjaan yang sekiranya menjadi prioritas. Kemudian untuk selanjutnya saya juga berusaha untuk meluangkan hobi saya di akhir pekan, sehingga ada waktu juga untuk keluarga sekitar 1 jam sehari. Seperti itu Bu. Oke, bagus sekali Pak. Berarti di sini nanti Pak Agus akan membuat jadwal atau membuat skala prioritas pekerjaan mana nanti yang akan dikerjakan dahulu, seperti itu ya Pak. Dan nanti kegiatan hobi itu bisa dilakukan di weekend atau di hari akhir pekerjaannya, seperti itu ya Pak. Oke, jika seperti itu, apa ada kendala lagi yang membuat Pak Agus menjadi kesulitan di dalam melakukan jadwal tersebut? Baik, untuk sementara saya akan menyusun itu Bu, membuat daftar itu, kemudian untuk memulai aktivitas di akhir pekan terkait dengan hobi, kemudian juga berusaha meluangkan waktu sekitar 1 jam untuk keluarga. Seperti itu Bu rencana saya. Ya, bagus sekali Pak. Menurut saya nanti Pak Agus bisa membuat jadwal, bisa membuat skala prioritas pekerjaan apa nanti yang akan diutamakan. Nanti Pak Agus juga bisa menuangkan hobinya, membuat waktu untuk keluarga juga bisa. Saya rasa Pak Agus sudah menemukan jawaban atau solusi dari permasalahannya Pak Agus sendiri. Terima kasih sekali Bu, sudah membantu saya dalam berusaha untuk menemukan solusi atas kekhawatiran saya, bagaimana saya merasa kewalahan dan bingung membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Terima kasih sekali Bu atas Sama-sama waktu yang Pak. sudah diberikan. Ya, semoga nanti Pak Agus bisa merencanakan sesuai apa yang direncanakan nantinya Pak. Ini begitu saja untuk percakapan hari ini. Terima kasih atas waktu yang saya diberikan. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Lina, sudahkah melakukan proses coaching pagi ini Ibu? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah tadi Ya. sudah berjalan dengan lancar. Ya. Bagaimana tadi itu prosesnya? Apakah Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Tentu saja saya merasa senang Pak, karena saya bisa membantu rekan saya, Ya. saya bisa membantu teman saya untuk menemukan solusi dari masalahnya. Oh gitu. Terus apalagi Ibu mungkin ada? Ya, saya bisa mengembangkan potensi kucing saya Pak bersama rekan saya tadi. Oh, gitu. Alhamdulillah Ibu ya. Saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan data ya. Saya melihat sudah bagus Bu, lengkap, mulai dari tujuan, mulai identifikasi maupun tanggung jawab, sesuai Ibu terapkan tadi. Iya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya tadi ya Pak. Itu sangat membantu saya ke depannya untuk melakukan observasi Siap lagi. Bu. Kira-kira potensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Ibu? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya rasa saya akan mengembangkan potensi pertanyaan berbobot Pak. Di sini saya merasa Ya. kurang dalam melakukan pertanyaan berbobot kepada puji saya. Jadi saya akan mengembangkannya. Oh iya. Secara umum Bu ya, sudah berjalan dengan baik Ibu ya. Ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam
melakukan proses coaching tadi Ibu ya. Silakan Ibu, mungkin Ya ada. Pak, terima kasih atas bantuannya. Kalau begitu cukup diskusi ini, semoga kita sukses. Terima kasih Pak, sama-sama. Sama-sama. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bu Lina. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Agus? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan kabarku sendiri? Alhamdulillah saya juga Pak. Baiklah Pak Agus. Di sini saya dengar kalau Pak Agus akan melakukan coaching bersama rekan Bapak ya Pak. Betul sekali Ibu. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching dengan rekan saya Ibu. Oke Pak Agus, di sini nanti saya akan melakukan observasi untuk proses coaching Bapak. Tentunya kita akan berdiskusi ya Pak, bagaimana proses coachingnya Bapak nanti. Saya akan melakukan penilaian, jadi saya akan melakukan penilaian dengan rubrik penilaian coaching ya Pak. Tentunya nanti rubrik penilaiannya itu berdasarkan kompetensi coaching yang ada begitu ya Pak. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan proses coaching nanti? Jadi pada praktek coaching nanti saya akan berusaha untuk present atau Ya. kemudian bagaimana cara saya untuk menjadi aktif untuk mendengarkan coaching saya, kemudian berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tersebut sehingga bagaimana coaching nanti bisa memaksimalkan kompetensi pada dirinya seperti itu. Oke, bagus sekali Pak. Menurut saya, nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak. Kemudian kompetensi mana secara spesifik yang ingin dikembangkan nanti Pak? Baik, secara spesifik saya akan mengembangkan tentu saja untuk membuat pertanyaan terbuka dulu, kemudian menjadi pendengar aktif buat si coaching. Oke, berarti nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Pak? Iya. Oke Bapak, terima kasih. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar dan dapat menemukan solusi yang terbaik di dalam coaching nanti ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Tarno hari ini? Iya Pak Agus, kurang semangat Pak Agus. Kenapa ini Pak Tarno kok tiba-tiba kok kurang semangat? Begini Pak, saya mau curhat Pak tentang permasalahan saya Pak. Apakah Bapak bisa ada waktu? Dengan senang hati Pak, saya akan berusaha mendengarkan Bapak. Sebenarnya Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau apa itu pemecahan masalah saya sedang saya hadapi. Oke, masalahnya seperti apa Pak? Oh, kelihatannya dengan khawatir sekali. Begini Pak, saya mengajar di kelas 5. Jumlah siswa saya itu 26 Pak. Ya, alhamdulillah 23 anak itu sudah bisa membaca Pak. Tetapi masih ada 3 anak yang belum bisa membaca Pak dengan lancar. Ya, berarti seperti itu Pak. Iya. Ya. Lalu apa yang membuat Bapak khawatir? Begini Pak, saya sudah berusaha Pak ya dengan maksimal selama 3 bulan ini, mulai tahun ajaran baru 2024-2025 saya sudah meluangkan ya waktu lebih untuk anak-anak didik saya Pak. Masih ada 2 anak yang belum membacanya dengan lancar, dan 1 anak itu masih sama sekali tidak bisa membaca Pak. Jujur saya sebagai wali kelas 5 itu merasa beban Pak, karena mau menghadapi ujian ANBK 2024 ini Pak. Jika anak yang belum bisa membaca itu gimana ya Pak? Oke, jadi yang membuat Pak Tarno khawatir itu ketika menghadapi ANBK ini masih terdapat siswa yang belum bisa membaca. Seperti itu Pak ya, kekhawatirannya Bapak ya? Iya. Betul sekali Pak. Pak Agus, saya merasa itu kurang nyaman lah
nantinya kalau ada rekan atau kepala sekolah komplain ke saya, permasalahan hasil ujian Pak ya, hasil ujian ANPK nanti nilainya tidak sempurna. Padahal saya udah berusaha Pak, dalam arti semaksimal mungkin untuk anak cucu saya tersebut. Jadi Bapak nanti komplain gitu. Iya Pak. Oke, apakah saat ini Bapak sudah dikomplain oleh rekan guru atau kepala sekolah sendiri? Kalau untuk selama ini belum Pak. Beliau sepertinya berharap agar 3 anak tersebut ya Pak bisa membaca dengan lancar ketika pas waktu ujian ANPK tersebut Pak, nanti dan mendapatkan nilai yang bagus Pak. Seperti Ya. itu. Bagaimana tanggapan Pak Sarno dengan respon rekan guru atau kepala sekolah seperti Tanggapan dari rekan guru berkaitan dengan 3 anak tersebut Pak ya. Saya juga berharap kalau 3 anak bisa membaca dengan lancar, tapi hampir melaksanakan ujian ANPK ini 2024 ini mengeja huruf lah, dalam arti mengeja huruf lah ya, belum bisa dengan lancar lah Pak itu. Bapak apakah sudah memaksimalkan misalkan di jam istirahat apakah bisa melakukan waktu menyediakan waktu sekitar 10 menit itu Pak untuk siswa? Betul sekali Pak Agus. Kenapa ya saya tidak kepikiran ke sana dari awal Pak Agus? Pak Tarno kan juga mempunyai buku bacaan, Iya. kemudian itu kan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan belajar. Iya Pak. Harapannya kan akan membantu siswanya yang belum bisa atau kesulitan. Saya pikir ada benarnya ya Pak Agus. Baik, setelah Bapak bercerita, bagaimana dengan perasaan Bapak? Saya perasaannya sangat senang Pak. Jika seperti itu, maka dapat saya simpulkan bahwa yang membuat Pak Tarno merasa khawatir itu adalah tanggung jawab di ANPK-nya sendiri itu Pak. Iya. Dalam menghadapi ANPK ini ternyata masih ada anak yang belum bisa membaca. Iya Pak. Seperti itu Pak ya. Iya Pak. Kira-kira saya akan dipanggil nggak Pak? Dan ditegur oleh kepala sekolah. Kalau menurut saya ini Iya, Pak, untuk masalah ini mungkin Bapak bisa merefleksikan dan juga mempersiapkan diri apabila Bapak mendapatkan teguran atau mungkin dipanggil oleh kepala sekolah. Jadi Bapak harus siap untuk menjelaskan masalah seperti apa yang sebenarnya terjadi, sehingga beliau bisa memahami atau mungkin bisa menyampaikan hal-hal positif sehingga bisa menambah semangat dari dalam diri Pak Tarno sendiri dalam mengajar. Mudah-mudahan Pak Agus ya. Dari yang sudah Bapak sampaikan itu apa ini rencana Bapak? Kalau rencana saya berniat itu menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberi solusi untuk anak-anak tersebut yang tidak bisa membaca tersebut. Oke, lalu apakah ada hal lagi yang lain yang bisa Bapak lakukan? Setelah ini saya akan mengajak anak-anak itu bekerja sama Pak, untuk mengajari 3 anak yang belum bisa membaca dengan tak buatkan jadwal Pak, agar mereka bisa bertanggung jawab saat istirahat yang sudah bisa membaca tersebut. Langkah yang tepat sekali Bapak Ya. sudah membuat perencanaan langkah yang sesuai dengan harapan. Ya. Oke, saya setuju dengan video yang Bapak sampaikan. Alhamdulillah Pak, bersyukurlah saya merasa lega Pak, terserang karena jujur saya takut Pak mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi mau menghadapi pendekatan ujian ANPK Pak tahun 2024 ini Pak. Syukur Pak kalau Bapak sudah merasa sedikit. Lalu dari rencana tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini?
Untuk rencana saya saya akan mencoba Pak ya untuk mengajari anak-anak membaca dengan kerjasama anak-anak ya. Dan nanti saat jam istirahat atau jam pulang Pak, pas waktu ada waktu saya mengajari anak membaca tersebut. Adakah dukungan yang Bapak butuhkan mungkin terkait dengan komitmen yang akan Bapak lakukan? Kalau untuk dukungan itu sudah masuk dalam pikiran Pak ya. Mungkin saya akan mencoba Pak berkomitmen dengan teman guru atau meminta solusi lainnya dari rekan yang lain. Oke, itu menurut saya ide yang sangat bagus sekali Pak. Semoga hal ini bisa segera dapat diselesaikan, kemudian Bapak juga bisa bekerja sama sehingga suasana hati Bapak sendiri bisa menjadi tenang tanpa dihantui rasa khawatir. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus untuk waktu mendengarkan keluh kesah saya sekarang. Saya merasa lega Pak. Semoga mungkin kita menjadi guru-guru yang memberi teladan yang baik untuk siswa kita Pak. Amin. Sama-sama Pak Tarno. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Sama-sama Pak Tarno. Terima kasih. Sekian Pak Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bu Lina. Bagaimana tadi Pak Agus? Tadi kan sudah melakukan kucing ya. Gimana hasilnya tadi Pak? Alhamdulillah Bu, tadi proses pelaksanaan kucingnya, si kucing ini sudah berusaha untuk menemukan solusi yang sekiranya bisa menjadi kendali. Oke begitu. Kalau begitu kita analisis dulu ya Pak, apa yang sudah Pak Agus laksanakan pada praobservasi dan pada observasi tadi, apa yang sudah Pak Agus lakukan itu sudah seperti apa Pak? Baik, tadi saya berusaha untuk menggali pertanyaan sesuai dengan alur data yang mana adanya tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dari si kucing sendiri. Kemudian si coaching ini juga berusaha merencanakan rencana aksinya. Kemudian pada komitmen si coaching ini sudah berusaha untuk menerapkan tanggung jawab seperti apa yang akan dilakukan. Oh, bagus sekali Pak. Saya lihat tadi Bapak sudah hadir secara penuh, menggunakan alur data, mendengar secara penuh, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Jadi Pak Agus sudah melakukan coaching dengan baik. Selanjutnya apa yang ingin Bapak lakukan dengan coaching berikutnya Pak? Baik, untuk harapan saya ke depannya tentu saja lebih meningkatkan present Ibu. Kemudian bagaimana saya menjadi pendengar aktif bagi coaching sendiri, kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih cerdas. Oke Pak Agus, semangat untuk belajar kucing lagi ya Pak Agus. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bu Lina, luar biasa sekali.